warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Yunda Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, aku sebagai moderator dalam video podcast yang membahas tentang QRIS sebagai terobosan perbankan di era digital. Adapun pada video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah hukum perbankan. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai QRIS sebagai metode pembayaran digital. Jadi, seperti yang kita tahu, sebelum kehadiran QRIS ini, di Indonesia masih memiliki banyak PR terkait bidang perbankan. Contohnya, banyaknya kecurangan dalam pembuktian transaksi yang jelas itu merugikan kegiatan usaha. Lalu masyarakat juga menemui kesulitan dalam melakukan transaksi di luar negeri, serta yang sering terjadi banyaknya peredaran uang palsu yang dimana itu merugikan pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan alat untuk mengetahui apakah mata uang itu asli atau palsu. Nah, baru-baru ini, awal November kemarin, Polda Jawa Timur berhasil meringkus 11 orang oknum yang ketahuan mendirikan pabrik uang palsu. Waduh, parah banget sih ini. Jumlah uang yang diproduksi sejak bulan Maret hingga April 2022 itu bahkan mencapai 2 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah daruratnya keamanan terkait dalam dunia transaksi. Padahal, pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 akan dipidana dalam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana paling banyak 500 miliar rupiah. Nah, melihat hal ini, maka melihat kompleksnya permasalahan di Indonesia ini, maka Bank Indonesia mengeluarkan terobosan baru yang dapat membantu mengurangi persoalan. Terobosan tersebut salah satunya ialah melalui QRIS. Nah, pada kesempatan ini, aku dan teman-temanku akan membahas nih terkait segala sesuatu yang berkaitan tentang QRIS. Nah, boleh perkenalan dulu nih teman-teman. Oke, terima kasih Yunda. Halo teman-teman semua, namaku Fafda Zulali Fatifki dengan NIM E00200351. Aku Vina Tatiana dengan NIM E002437. Dan aku Aska Nabila dengan NIM E00299. Langsung aja nih ya kita masuk ke pembahasannya. Jadi aku mau tanya, QRIS itu apa sih? QRIS sendiri itu sebenarnya kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang biasa disingkat dengan QRIS. Nah, QRIS ini sendiri adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR code. Jadi QRIS ini tuh pembayaran melalui QR code dari segala jenis macam QR yang ada. Nah, tujuannya dari QRIS sendiri ini dari Bank Indonesia itu supaya proses transaksi dengan QR code itu jadi lebih mudah, lebih cepat dan terjaga keamanannya gitu. Nah, tapi ya Vin, cara membacamu tuh masih salah. Sebenarnya ya teman-teman, cara membacanya itu bukan QRIS tapi KRIS. Jadi kamu tadi Yunda juga masih salah. Yang benar adalah KRIS. Oh gitu teman-teman, berarti tadi aku salah nih, harusnya tadi KRIS bukan QRIS. Oke, terus kalau misalkan langkah-langkah dari penggunaan KRIS sendiri itu gimana ya teman-teman? Nah, karena emang dari tujuannya B itu menciptakan KRIS itu tuh supaya mudah dan cepat. Nah, penggunaan KRIS sendiri itu gampang banget sebenarnya. Jadi setelah kalian memastikan berapa nominal pembayaran yang harus kalian bayar kepada penjual, terus kalian buka tuh aplikasi e-wallet, bisa apa aja.
bisa m-banking mandiri, bisa link aja, Shopee, Dana, OVO, GoPay, semuanya bisa. Nah, terus habis itu kalian masuk tuh ke fitur scan QR karena memang Kris ini tuh menggunakan fitur scan barcode kan. Nah, terus habis itu scan barcode-nya yang diberikan oleh penjualnya, terus masukin tuh nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan yang penjual bilang. Nah, habis itu kalian tinggal masukin PIN kalian deh, gitu. Mudah banget kan sebenarnya? Gampang banget ya ternyata. Iya, Ya, Udah ternyata. Gitu ya. Oh iya, kabarnya ini QRIS ini tuh sudah digunakan beberapa negara ASEAN ya? Iya, betul banget Bunda. Jadi gini teman-teman, pada bulan Mei kemarin, tahun 2022 yang lalu, Bank Indonesia ini mengundang 4 negara ASEAN dalam pertemuan yang dilakukan antara gubernur bank sentral dalam 5 negara di Asia Tenggara. Yang pertama itu ada Thailand, kemudian Malaysia, yang ketiga di Singapura, selanjutnya Filipina, dan yang pasti yang terakhir Indonesia. Nah, dalam kesempatan tersebut, dalam perkumpulan gubernur bank sentral tadi nih, yang 5 orang tadi, Pak Jokowi ini menitipkan pesan kepada gubernur bank sentral Indonesia, yakni namanya Pak Peri Warjio. Pak Jokowi ini berpesan kepada Pak Peri untuk mengadakan pembahasan tentang upaya menyambungkan sistem pembayaran Indonesia ke dunia yang dimulai dari kawasan regional ASEAN. Itu kenapa yang diajak ini teman-teman sekeliling Indonesia dulu gitu. Nah, awalnya uji coba kris ini dimulai dari negara Thailand. Jadi sekarang ini di Thailand kita udah bisa pakai kris. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ini lagi mau pengen liburan nih ke Thailand nih bisa banget, gak usah pakai money changer gitu. Tinggal pakai kris aja kita kayak kita jajan di Indonesia gitu. Nah, setelah Thailand ini nanti akan disusul dengan 3 negara lainnya. Nah, peluncuran ini dia kris sebagai alat transaksi di ASEAN ini kemarin dilakukan pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 di Gedung Tamrin Bank Indonesia Jakarta. Jadi pada tanggal itu diluncurkanlah KKP domestik dan kris antar negara. Nah, Pak Peri juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat di 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran cross-border QR, fast payment dengan pembayaran mata uang lokal. Nah, hal ini tuh sebenarnya juga dilakukan dalam rangka untuk mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan ekonomi keuangan digital secara nasional. Nah, ini rencananya bakal bisa dipakai nih tahun 2023. Nah, ada lagi nih namanya Pak Doni P. Juwono. Beliau ini adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia. Beliau itu menyampaikan bahwa Bank Indonesia ini bersama dengan Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand atau BOT udah melakukan uji coba QR cross border yang memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR code secara instan. Artinya apa coba? Artinya kris ini yang biasanya kita pakai di Indonesia ini udah mulai bisa dijadikan alat transaksi antar negara, terutama di dalam kawasan regional ASEAN gitu. Nah, meskipun saat ini baru antara 5 negara tadi ya yang diinisiasi oleh Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan di masa yang akan datang di tahun-tahun berikutnya banyak negara-negara yang bisa ikuti, bisa gabung gitu. Mungkin nggak hanya terbatas di Asia Tenggara aja, bisa Asia Selatan, Asia Pasifik dan sebagainya, atau mungkin ke negara-negara lain, Amerika atau Eropa, ke benua-benua lain seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya? Apa manfaat yang bisa didapat dari pengintegrasian pembayaran digital ini? Jadi yang pertama nih, of course ya, biaya transaksinya jadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya selain biaya transaksinya lebih murah, penggunaan uang itu juga bisa lebih efisien karena kan nggak harus ngeluarin receh-receh gitu ya. Nah, terus yang pasti nggak perlu repot untuk menukarkan mata uang asing gitu. Jadi itu adalah kabar dari kris yang bisa dipakai di regional ASEAN gitu ya udah. Keren banget ya Kak. Bener-bener kayak memudahkan kita untuk bertransaksi di luar negeri. Betul Iya, banget. di nasional gampang, di internasional juga Gampang. gampang. Canggih banget ya si kris ini. Jadi nggak perlu lagi ke money changer tuh nggak perlu. Tadi ini dijelaskan mengenai tentang transaksi internasional, kerjasama antar negara-negara.
Nah, gimana QRIS ini kaitannya dengan kemudahan transaksi bagi UMKM nih, Kak? Oke. Karena sebenarnya ya QRIS ini kan baru ada sekitar tahun 2019, artinya belum lama-lama banget ya, baru aja kayak tahun kemarin, tahun lalu gitu. Tapi nih QRIS ini udah terbukti loh dalam dia itu mendukung usaha UMKM, dia itu mendukung UMKM di Indonesia. Jadi kan tujuan utamanya QRIS ini awalnya seperti yang dikatakan Vina tadi untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah, efisien dan efektif. Intinya biar gampang aja gitu kan ya. Nah, dengan tujuan itu yang awalnya itu ada baru muncul di tahun 2019, akhirnya pada bulan Mei 2022 kemarin, BI ini sudah berhasil mencatat jumlah merchant yang mendaftar QRIS ini sudah ada 18,7 juta. Wah, merchant yang daftar ke QRIS. Itu udah angka yang sangat besar ya. Yang mana dari 18,7 juta tadi, 90% ini adalah UMKM. Jadi 90% UMKM dari angka tadi itu udah mendaftarkan UMKM-nya ke QRIS gitu kan. Nah, artinya kan berarti UMKM ini sangat-sangat terbantu ya gitu. Nah, selain itu BI juga mencatat transaksi QRIS pada bulan April tahun 2022 itu telah tembus 7, triliun. Itu udah angka yang sangat besar ya gitu. Nah, sekarang ini kan udah sangat mudah nih ditemui merchant-merchant kecil yang pakai QRIS. Bahkan pedagang cilok atau tahu bulat sampai bahkan tukang parkir pun udah memanfaatkan teknologi QRIS gitu. Nah, kenapa nih mereka itu sampai rela-rela ini daftar-daftar QRIS gitu? Apa aja sih keuntungan penggunaan QRIS bagi UMKM? Itu ada beberapa nih. Aku akan sebutin beberapa ya. Yang pertama, yang pasti meningkatkan potensi penjualan ya, karena si UMKM tadi bisa menerima pembayaran dengan jenis QR apapun. Jadi kan lebih mudah, orang-orang juga akan lebih tertarik gitu daripada aku harus ngeluarin cash, terus kembaliannya receh-recehan dan sebagainya. Itu kan mendingan pakai QR tuh gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah meningkatkan branding atau citra usaha karena dianggap kekinian, udah manfaatin teknologi nih, udah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan pakai QRIS tadi gitu. Terus yang ketiga adalah lebih praktis dan memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Tinggal ambil HP, foto, udah selesai, gampang banget gitu kan. Nah, kemudian terhindar ini untuk pelaku UMKM ini, mereka terhindar dan tercegah dari transaksi menggunakan uang palsu seperti yang tadi Yuda udah sampaikan di kasus awal ya, yang sangat masif itu sampai 2 miliar itu. Nah, kemudian kan kalau misalnya dari QRIS itu transaksinya akan tercatat secara otomatis ya, dan dapat dilihat kapanpun gitu dari mutasinya. Nah, ini tuh untuk pengusaha ya, untuk pelaku UMKM ini tuh berpotensi untuk mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai. Jadi nggak ada lagi nih oknum-oknum yang bisa nakal gitu. Nah, yang terakhir tapi nggak paling akhir, keuangan untuk usaha dan personal ini bisa terpisah secara otomatis. Gitu sih. Ada banyak banget sebenarnya lebih daripada itu. Gitu. Sangat-sangat bermanfaat sekali banget buat kesejahteraan masyarakat terutama UMKM ya. Betul sekali. Nah, kan tadi tuh udah dibahas QRIS itu apa, terus dengan negara dan dengan pelaku usaha juga. Nah, berarti tuh kelebihan dari QRIS sendiri itu apa ya, Kak? Sebenarnya untuk kelebihan QRIS yang mana anak zaman sekarang pasti lebih memilih QRIS daripada uang tunai, itu sebenarnya untuk penggunanya sendiri itu kelebihannya ada banyak. Salah satunya cepat dan kekinian, terus gak perlu lagi membawa uang tunai, dompet tebel itu gak perlu lagi. Habis itu tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang. Terus juga selain itu juga terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Sedangkan apa sih keuntungan buat para merchant? Buat para merchant sendiri itu keuntungan juga banyak. Salah satunya adalah penjualan mereka berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, meningkatkan branding, lebih kekinian, kan juga sering dipakai kan remaja zaman sekarang.
terus juga lebih praktis karena cukup menggunakan satu kris, mengurangi biaya pengelolaan kas, dan terhindar dari uang palsu. Jadi kamu dari mana yang tadi datang? Dari Merson itu enggak? Dari Merson. Dari Merson pulang ini. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan buat para merchant sendiri itu tuh sebenarnya juga banyak loh. Itu tuh ada penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, meningkatkan branding, kekinian, lebih praktis karena cukup menggunakan satu kris, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari kas uang palsu, terus juga tidak perlu menyediakan uang kembalian, apalagi dulu kan kita juga pernah kan kembalian pakai uang permen, ya kan, nggak perlu banget. Terus habis itu transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat. Terus terpisahnya uang untuk usaha dan personal itu cukup penting banget loh, itu harus ada plot-plotnya kan. Terus memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai, dan yang terakhir membangun informasi kredit profile untuk memudahkan memperoleh kredit ke depannya. Seperti itu, banyak banget kan kelebihannya. Ini benar-benar menjamin kemudahan dan keamanan. Betul gitu banget, ya. itu baik banget itu, kemudahan, keamanan, dan kepastian ya. Ya, bener banget. Tadi kan udah nih kelebihannya. Nah, dari kris sendiri ini tuh masih ada kelemahannya nggak ya? Karena memang tadi udah disebutin ya, kalau Iya. memang kris ini masih dalam proses perkembangan. Nah, sebenarnya kelemahan kris itu masih ada sih. Dari limit transaksinya pun juga masih mencapai 2 juta doang baruan. Terus habis itu dari permasalahan sosialisasi untuk masyarakat tentang kris sendiri ini tuh masih terhitung masih sedikit lah ya mas. Berapa banyak orang yang tahu kris, bahkan ada beberapa orang yang bahkan nggak tahu kalau kris itu tuh ada ternyata. Nah makanya itu diperlukan adanya kayak sosialisasi, ajakan dan lain untuk mempermudah dan menambah keamanan ini transaksi sendiri kayak gitu kan. Terus habis itu dari kemajuan teknologi Indonesia yang mungkin kurang merata, yang sehingga kayak kadang pun QR code-nya itu nggak ada di penjual di tokonya atau di mana itu kadang nggak ada. Jadi kita harus tetap menggunakan tunai kayak gitu. Tuh terus juga kurang meratanya jaringan internet karena memang untuk penggunaan kris sendiri kan menggunakan jaringan internet. Nah, kalau misalnya dari wilayah Indonesia belum meratanya jaringan internet, terus kita kan juga nggak bisa tuh pakai betul, nggak bisa pakai jasa kris gitu sih dari kekelamahannya sendiri. Berarti mungkin kedepannya QRIS ini bisa lebih dikembangkan lagi dan bisa lebih baik lagi. Iya, ya. betul. Oke semuanya, jadi kesimpulan dari aku dari pemaparan materi hari ini adalah bahwa ternyata di Indonesia nih perbankannya ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Dilihat dari penggunaan kris, dari penggunaan kris yang digunakan untuk transaksi di lingkungan masyarakat, lalu juga harapannya untuk kedepannya semoga bisa lebih disosialisasikan lagi terkait penggunaan kris ini di masyarakat, serta juga bisa negara-negara bisa makin bertambah nih yang bekerja sama untuk menggunakan kris, serta juga teknologi dan internet bagi masyarakat juga bisa lebih merata nih teman-teman. Nah, jadi untuk sesi podcast hari ini kita cukupkan dulu ya. Oke, jadi untuk sesi podcast pada hari ini kami cukupkan. Saya Indah Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you On the next podcast. Bye.